Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Eh, saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem persyarafan, di mana ini merupakan hasil diskusi dari kelompok kami, mahasiswa transfer keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Lamongan tahun 2021, untuk memenuhi tugas dari mata kuliah KMB 2. Berikut adalah kelompok 4, ada Mbak Rohmatin, Mbak Eka Elis, dan saya sendiri, Dita Elma. Ada Mas Jarot, Mas Arisandi, Mbak Feni Anita, Mbak Rofiana, Mas Mahmud, dan Mbak Putri Wahyu. Baik, kita mulai dari pengertian sistem saraf terlebih dahulu ya. Ini adalah sistem saraf merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan semua kegiatan aktivitas tubuh kita, seperti berjalan, menggerakkan tangan, mengunyah makanan, dan lainnya. Nah, sistem saraf sendiri tersusun dari jutaan serabut sel saraf yang biasa kita sebut dengan neuron, yang berkumpul membentuk suatu berkas atau vaskulum. Sedangkan neuron sendiri adalah komponen utama dalam sistem saraf. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi. Ini ya, sistem saraf ini sebagai sistem koordinasi memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama adalah untuk mengatur atau mengendalikan kerja organ tubuh. Yang kedua adalah pusat pengendali tanggapan. Yang ketiga adalah alat komunikasi dengan dunia luar. Baik, ini adalah struktur dari sel saraf. Ini ada gambarnya, bisa dilihat. Ada dendrit, ada akson, dan masih banyak lagi ya. Ini bisa dibaca. Selanjutnya kita akan menjelaskan satu persatu di slide berikutnya. Nah, ini ya, kita bahas 4 bagian dari struktur sel saraf yang tadi sudah dilihat gambarnya. Ada badan sel saraf, biasanya disebut dengan perikarion. Ini berfungsi untuk mengendalikan seluruh aktivitas neuron. Fungsi dari badan sel ini juga menerima rangsang dari dendrit ke akson. Bagian-bagian badan sel yaitu sitoplasma yang di dalamnya terdapat badan nis atau tumpukan RE kasar dan ribosom, kemudian ada nukleus, ada organel sel lain seperti mitokondria, badan Golgi, dan neurofibril. Selanjutnya ada dendrit. Ya, apa sih dendrit itu? Dendrit itu adalah bagian neuron yang ukurannya pendek dan bercabang-cabang. Nah, fungsi dendrit itu adalah untuk menerima impuls dan meneruskannya ke badan sel saraf. Selanjutnya ada akson. Akson sendiri adalah bagian neuron yang ukurannya panjang dan memiliki cabang tunggal. Bagian ujung terdapat satu kantong, maksud saya suatu kantong yang berisi neurotransmitter. Neurotransmitter inilah yang nantinya akan menyampaikan impuls saraf ke bagian sinapsis. Selanjutnya ada selubung mielin. Ini itu merupakan pelindung dari akson ya, yang berisi lemak berwarna putih, kekuningan, dan bersegmen. Selubung mielin disusun oleh suatu sel yang disebut dengan sel Schwann. Bagian akson yang tidak menutupi oleh mielin disebut nodus Renville. Kita masuk ke jenis-jenis sel saraf ya. Ini ada beberapa bagian. Yang pertama kita bahas adalah berdasarkan bentuknya dulu. Ini ada unipolar di mana ada satu sel inti ya. Ini bisa dilihat seperti gambar yang nomor A itu. Kemudian ada bipolar neuron, ada interneuron, ada piramid sel, dan kemudian ada motor neuron. Selanjutnya berdasarkan fungsi. Nah, ini ada sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung atau intermediate. Dimulai dari sel saraf sensorik terlebih dahulu ya. Sel saraf sensorik itu berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penerima rangsangan ke sumsum tulang belakang. Sedangkan sel saraf motorik, bisa disebut dengan saraf eferen, berfungsi menghantarkan impuls motorik dari susunan saraf pusat ke efektor.
Untuk sel saraf penghubung sendiri itu merupakan penghubung ya dari sel saraf yang satu ke saraf yang lainnya. Berdasarkan letak kerjanya, sistem saraf terdiri dari 3 bagian, yaitu ada sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, dan sistem saraf otonom. Ini nanti yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Sistem saraf pusat sendiri, atau biasa sering kita singkat dengan SSP, itu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf perifer atau tepi, itu biasanya terdiri dari 12 pasang saraf serabut otak, kemudian 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau saraf spinal. Kemudian ada yang ketiga ini sistem saraf otonom, ini saraf yang tidak sadar ya, ini terdiri dari susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik. Ya, biar nggak bingung, kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Ya, kita mulai dari bagian otak. Ini otak ya, kalau membahas tentang otak itu sesuatu organ yang sangat vital ya. Kalau kena benturan sedikit aja, waduh itu bisa, karena tadi fungsinya ada di fungsi keseimbangan, fungsi pengatur seluruh koordinasi kegiatan tubuh. Ya kalau otak yang kena masalah, terjadi suatu disfungsi, ya udah biasanya akan permanen ya, susah untuk baliknya ya. Ini ada otak besar, ada otak kecil, dan ada otak tengah. Otak besar biasanya kita sebut dengan cerebrum, otak kecil cerebellum, dan otak tengah mesencephalon gitu. Nah ini ya, ada gambar otak dan ada batang otaknya juga, di mana letak cerebrum, di mana cerebellum, di mana ada medulla oblongata juga, ada pons, ada mesencephalon, ada diencephalon juga. Ya, jadi ini ada fungsi-fungsinya juga. Untuk cerebrum sendiri ini untuk proses ini ya, kecerdasan ya, fungsi kecerdasan ya untuk cerebrum sendiri. Kemudian untuk cerebellum itu biasanya untuk koordinasi saraf motorik ya. Kemudian medulla oblongata. Nah, medulla oblongata ini seperti kayak batang otak gitu. Ini untuk memberikan sensor, membawa informasi dari talamus ke bagian otak yang lain. Ada pons juga, dan kemudian ada hipotalamus. Nih, ada talamus dan hipotalamus. Talamus ini untuk memproses ya, jadi pusat prosesnya sensori informasi ya. Kemudian ada hipotalamus. Hipotalamus ini untuk mengkontrol emosi, mengkontrol hormon juga bisa ya, dan mengontrol panas terutama. Seperti itu. Berikut ini ada anatomi otak ya. Ada temporal lobe, frontal lobe, parietal, ada occipital, ada cerebellum, medulla oblongata. Ini juga ya, nanti ada fungsi-fungsinya tersendiri. Nanti dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ya fungsi-fungsinya. Untuk otak besar sendiri, cerebrum, ini berfungsi untuk pengaturan semua aktivitas mental yang berkaitan dengan intelijensi ya. Ya, ingatan, kesadaran, dan pertimbangan. Jadi ini kalau memang otak besar yang misal terjadi suatu masalah, misal kena benturan atau yang mungkin nanti ada robekan sampai perdarahan banyak gitu ya, pasti nanti yang terjadi di pasien akan mengalami penurunan kesadaran. Bisa juga hilang ingatan. Jadi ada beberapa hilang ingatan ya, ada hilang ingatan yang pendek dan ada yang panjang itu ya. Ini otak besar sendiri terletak di bagian depan otak. Nah, ada apa aja sih di dalam otak besar itu? Otak besar ini terdiri atas yang bagian belakang ada occipital. Ini fungsinya untuk pusat penglihatan. Kemudian yang dari samping ada temporal, ini untuk pusat pendengaran. Tengah ada parietal, pusat pengatur kulit dan otot terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Kemudian antara tengah dan belakang di sini itu adalah berfungsi untuk perkembangan kecerdasan, ingatan, kemauan, dan sikap.
Nah, sedangkan otak kecil, kita bahas otak kecil ya, cerebellum. Ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan-gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. Nah, ini letaknya di mana sih? Letaknya ini di atas batang otak. Seperti yang tadi dilihat di gambar ya, di atas medula oblongata. Selanjutnya otak tengah, mesencephalon. Ini ada talamus dan hipotalamus. Talamus sendiri itu merupakan pusat pengatur sensori, sedangkan untuk hipotalamus mengatur suhu ya, yang tadi sudah dijelaskan, mengatur selera makan, keseimbangan cairan tubuh juga diatur di hipotalamus ini ya. Ini di bagian atas ada lobus opticus, jadi atasnya itu ada yang untuk refleksi mata. Nah, karena otak itu merupakan suatu yang sangat sensitif, lunak juga ya. Ini sebenarnya kalau saya untuk memegang otak manusia yang sebenarnya sih belum ya, cuma pernah melihat itu di museum di RSJ Lawang ya, itu ada itu sepertinya kalau nggak salah ya dulu ya itu ada otak manusia yang diawetkan di situ. Jadi kita bisa lihat dengan langsung ya otak manusia seperti apa. Jadi kalau untuk megang saya belum pernah, tapi kalau untuk melihat insya Allah saya udah pernah. Jadi karena mungkin sama juga ya teksturnya kayak maaf ya mungkin otak yang ada di bentuknya lunak seperti itu ya. Jadi karena bentuk yang lunak itu yang terlalu sensitif, mudah untuk terkena benturan dan resikonya jika tanpa pelindung nanti akan membahayakan kehidupan ya, makanya itu luar biasanya ya Allah itu menciptakan semua itu paketnya lengkap ya. Jadi di dalam otak yang seperti itu di luarnya dilindungi oleh sebuah pelindung. Nah, kita bahas pelindung otaknya di sini. Pelindung otak sendiri ada tengkorak, ada ruas-ruas tulang belakang. Jadi di dalam sumsum tulang belakang itu, sumsum itu kan juga merupakan banyak sekali sarafnya di situ. Jadi kalau nggak dilindungi itu pasti bahaya. Jadi kalau ini ya ini ada ruas-ruas tulang belakang itu yang melindungi. Kemudian ada setelah tengkorak itu ada 3 lapisan selaput otak. Ada namanya maningen ya. Ada durameter, ada arachnoid, ada pia mater. Sedangkan durameter sendiri itu bersatu dengan tengkorak. Jadi dia itu nempel pada tulang. Nanti kita lihat gambarnya bareng-bareng ya. Nempel pada tulang tengkorak. Sedangkan yang arachnoid itu merupakan bantalan untuk melindungi otak dari cahaya kerusakan mekanik berisi cairan cerebrospinal, cairan limfa ya. Jadi nanti kalau memang ada benturan atau apa itu jadi lebih aman. Soalnya dia ada bantalannya, ada apa namanya? Tadi durameter itu yang melekat, ada cairannya. Jadi untuk benturan itu masuk tembus ke dalam otak secara langsung itu ada pelindungnya dulu gitu. Jadi nggak gampang. Kadang kan kita lihat ya ada pasien itu yang mengalami kompresi bagian tengkorak itu pasti kan yang ya alhamdulillahnya nggak ada yang nggak sampai otak kan itu, jadi nggak kena otaknya, cuma kena di tulang tengkoraknya itu tadi ya. Itulah fungsinya ini, subhanallah ya, memang Allah itu menciptakannya itu sungguh luar biasa. Kemudian yang ketiga ada pia mater. Ini penuh dengan pembuluh darah di permukaan otak. Nah ini biasanya kalau udah di tengkoraknya yang kena, durameter kena, arachnoidnya kena, biasanya pia mater sebelum ke otaknya ini biasanya pia maternya juga kena. Ya itu biasanya kalau ada perdarahan bisa di trepanasi ya, namanya trepanasi itu biasanya kita ambil perdarahannya dan itu nanti bisa setelah perdarahannya sudah diambil ya berharap nanti aliran darah sudah tidak terhambat lagi ya, seperti itu. Karena ini tuh pembuluh darahnya untuk ini ya, untuk suplai oksigen dan nutrisi. Jadi kalau memang nggak nyampe ke seluruh otak ya tadi itu beberapa fungsi dan banyak sekali fungsi yang ada di otak itu bisa terganggu. Nah, ini dia ya, ini kranium. Ini yang melindungi kita. Jadi ya meskipun kita sudah punya pelindung otak,
Kita tetap harus pakai helm ya kalau kemana-mana ya. Nanti setelah penjelasan ini saya menjelaskan seperti ini terus nanti tiba-tiba oh ya udah saya naik motor nggak usah pakai helm, jangan gitu ya. Nah tetap pakai helm ya. Meskipun gitu tulang tengkorak kita juga harus kita lindungi ya. Lindunginya dengan apa ya, dengan helm itu. Nanti sudah ada pelindung otak nggak usah wes, jangan gitu ya. Ini ya bisa kita lihat ada ini durometernya di mana, arang lainnya di mana, piometernya di mana ya. Itu tadi. Next, kita masuk ke medula oblongata. Ini medula oblongata ini banyak mengandung ganglion otak. Di sini berfungsi untuk mengatur gerak refleks fisiologis. Jadi, denyut jantung, pernafasan, pelebaran dan penyebaran udara, bersin, batuk juga diatur di sini. Selanjutnya kita membahas tentang medula spinalis. Ini merupakan sumsum tulang belakang yang terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang. Mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terdiri dari dua lapis, yaitu lapisan luar yang berwarna putih, white area, dan lapisan dalam berwarna kelabu, gray area. Nah, lapisan luar sendiri itu mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf. Di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, saraf motorik, dan saraf penghubung. Fungsinya adalah untuk mengantarkan impuls dari otak ke otak serta sebagai pusat pengatur gerak refleks. Ini ya gambaran dari medula spinalis. Ada yang tadi fungsinya untuk menghubung impuls dari dan ke otak, kemudian memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Jadi untuk gerak refleks ya, dia yang mengatur semuanya. Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf tepi atau saraf perifer. Jadi sistem saraf perifer dibagi menjadi dua, yaitu ada saraf kranial dan saraf spinal. Yang saraf kranial sendiri terdiri dari 12 pasang, ada 3 pasang saraf sensori, 5 pasang saraf motori, dan 4 pasang saraf gabungan. Sedangkan yang saraf spinal terdiri dari 31 pasang saraf, ada saraf leher servikal ya, ada 8 pasang, kemudian saraf torakal ada 12 pasang, lumbal 5 pasang, sakral 5 pasang, dan koksigial ada 1 pasang. Nah, ini bisa dilihat gambarnya saraf kranial berserta fungsinya juga. Untuk saraf yang pertama ada untuk olfactory sensors. Ini biasanya untuk hidung. Kemudian ada saraf yang kedua ke mata. Saraf yang ketiga pergerakan pupil. Kemudian yang keempat, kelima, keenam ya, bisa dilihat di sini. Begitu juga dengan yang sumsum tulang belakang ya. Mulai dari servikal sampai tulang ekornya. Ini bisa dilihat di sini ada 31 tadi. Selanjutnya kita masuk ke saraf otonom. Ini sistem saraf otonom meninggalkan korda spinalis dan mempersarafi otot jantung dan polos serta kelenjar. Ini tuh sistem saraf otonom ini bersifat tidak disadari. Jadi gini, maksudnya tidak disadari itu karena kalau untuk saraf yang tepi tadi, mereka kan yang menggerakkan ya. Jadi kalau tubuh kita bergerak, apa ya itu yang menggerakkan ya sistem saraf tepi. Tapi kalau untuk saraf otonom sendiri itu yang menggerakkan organ-organ yang di dalam tubuh kita. Jadi seperti hati, jantung, gitu kan kita nggak terasa ya, paru-paru, gitu kan kita nggak terasa ya gerakannya itu secara nggak sadar gitu, itu udah otomatis sendiri gitu. Kalau tangan mungkin kita masih, oh ya ini mau aku gerakan kayak gini kayak gitu. Jadi itu
yang berfungsi saraf tepinya. Tapi kalau untuk jantung, aku mau bergerak, aku mau berhenti, kan bukan itu ya. Jadi nggak bisa di ini, nggak bisa dengan sesuai keinginan kita mau capek. Jadi jantungnya aku capek, aku mau berhenti. Jadi bukan kayak gitu ya. Jadi ini fungsinya tadi yang dimaksud dengan tidak sadar itu seperti itu. Sedangkan sistem saraf otonom sendiri itu dibagi menjadi dua, ada sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, sistem saraf simpatis di sini itu mempersarafi yang dicontohkan bisa di sini ada jantung, kecepatan denyut dan kekuatan kontraksi ya. Di sini tidak bisa kita kendalikan. Itu pasti udah otomatis ya. Untuk arteri dan vena besar dan kecil itu fase kontraksinya juga nggak bisa ya. Otot polos saluran cerna gimana? Oh, ini usus saya capek mau berhenti, nggak mau bergerak, oh nggak bisa ya. Otot polos saluran nafas juga ya kayak ini apa paru-paru capek mengembang mengempis jadi nggak bisa ya. Kemudian untuk yang parasimpatisnya mempersarafi jantung ini untuk memperlambat kecepatan denyut. Kemudian saluran cerna meningkatkan mortalitas dan saluran nafasnya untuk kontraksi jalan nafas. Gitu. Demikian hasil diskusi dan presentasi saya mewakili kelompok pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebenarnya masih banyak sekali ya kalau kita membahas masalah sistem saraf itu, tapi nanti bisa-bisa nggak bisa habis ya. Ini merupakan inti. Tapi kalau memang ada kurang lebihnya atas nama kelompok, saya mohon dimaafkan. Itu saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.